Halo pemirsa JITV, saya Agung Wicaksono dari BPBD DIY. Senang sekali bisa menemani Anda dalam program Sarasehan, perbincangan seputar Jogja JITV. Di tahun 2026 ini bukan sekedar tahun biasa bagi kita karena kita memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana sekaligus merefleksikan 20 tahun gempa dan kita Pemda DIY, BPBD DIY mengusung tema 2 Dasawarsa Gempa Jogja, Bangkit dan Siaga Bencana. Sudah hadir bersama saya Bapak Kepala Pelaksana BPBD DIY, Bapak Agustinus Ruruh Haryata, SHST MKes. Apa kabar, Bapak? Kabar baik, Mas Agung. Tetap semangat ya, Pak? Semangat. Oke, Pak Ruruh, Hari Kesiapsiagaan Bencana rutin kita peringati setiap tanggal 26 April sebagai momentum memperkuat budaya sadar bencana, Pak, di mana kita mengingat dan merefleksikan 20 tahun gempa ini. Kita pernah dalam kondisi benar-benar berat karena pada saat itu gempa terjadi pagi hari, 59 detik kejadiannya mengakibatkan korban jiwa sampai hampir 6.000 jiwa. Nah, sejauh mana Pak Ruruh melihat kira-kira kesiapsiagaan masyarakat DIY? Jadi bukan hanya ke depan ini ritual tahunan, tapi bagaimana masyarakat di DIY ini bisa meningkatkan kesiapsiagaannya, Pak? Menurut Bapak bagaimana? Baik, terima kasih Mas Agung. Jadi kalau kita memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana yang diselenggarakan setiap 26 April, sekaligus ini dalam momentum memperingati gempa 20 tahun di Jogja, tentunya ini harus menjadi momentum bagi kita masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memahami bahwa kita hidup di wilayah yang potensi bencananya cukup tinggi. Bahkan oleh para ilmuwan ataupun pakar dinyatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan laboratorium bencana yang cukup komplit. Nah, kita bisa lihat potensi bencana itu di sisi utara ada Gunung Merapi yang sewaktu-waktu bisa meletus atau erupsi, dan sekarang dalam siaga level 3, Status siaga ya, Pak? status siaga level 3, sejak tahun 2020, berarti ini sudah memasuki 6 tahun. Di wilayah selatan kita ada potensi gempa bumi, gempa megatrust, di mana di situ ada pertemuan lempeng Eurasia dan Indostralia. Ada potensi gempa bumi dan juga tsunami. Tapi juga di sisi lain ada juga gempa yang diakibatkan oleh sesar opak. Seperti yang tadi Mas Agung sebutkan, kejadian gempa di tahun 2006. Nah, selain itu kita juga punya potensi bencana hidrometeorologi yang baru saja ini kita lalui ketika musim penghujan. Ada potensi banjir, potensi longsor, kemudian puting beliung, pohon tumbang, dan sebagainya. Ini adalah potensi bencana hidrometeorologi. Dan sehabis itu kita masih punya potensi bencana lagi, yaitu bencana kekeringan. Bahkan menurut informasi BMKG di tahun ini kita akan mengalami kekeringan panjang. Nah, ini potensi-potensi bencana yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, terkhusus untuk gempa, karena ini sekaligus kita memperingati 20 tahun gempa di Jogja, maka kita harus mengambil pembelajaran dari peristiwa gempa 27 Mei tahun 2006. Dari peristiwa gempa itu kita bisa mendapatkan kenyataan faktual bahwa kita tidak cukup literasi maupun informasi dan pemahaman bahwa kita warga Yogyakarta ini hidup di dalam potensi bencana gempa. Buktinya apa, Mas Agung?
Buktinya adalah banyaknya korban jiwa yang pada waktu itu kita rasakan bersama, puluhan ribu. Kemudian juga bangunan baik rumah maupun prasarana umum juga banyak yang hancur roboh. Nah, ini menunjukkan bahwa dari sisi literasi kita tidak memadai, sehingga kesiapsiagaan kita masyarakat Jogja belum ada pada waktu itu. Tapi satu hal yang kita bisa petik, hal positif dari peristiwa gempa Jogja adalah masyarakat daerah istimewa Yogyakarta bisa melakukan recovery kurang dari 1 tahun sejak peristiwa itu. Baik dari sisi proses pembangunan kembali rumah maupun pemulihan ekonomi. Ini hal yang dari kearifan lokal Yogyakarta, kegotong royongannya, ini yang harus kita pertahankan. Nah, tentunya saya melihat selama 20 tahun dari sejak peristiwa gempa sampai dengan hari ini, kita sudah mendapatkan beberapa hal yang menurut saya kita sudah lakukan secara positif, yaitu berupa mitigasi struktural. Berupa kita melakukan pembimbingan dari sejak awal kejadian gempa sampai dengan hari ini, ketika membangun rumah, masyarakat sudah memperhatikan dari aspek pembangunan itu adalah pembangunan rumah atau bangunan yang tahan gempa, dengan struktur pembersihan yang tepat. Kemudian mitigasi non-strukturalnya, kita sudah lakukan dengan berbagai peningkatan kapasitas masyarakat, termasuk kita melakukan pembentukan kelurahan tangguh bencana, dan juga di setiap kelurahan ada forum pengurangan risiko bencana, yang ini tentunya kalau kita lihat hal positif yang sudah kita lakukan tidak hanya dalam bentuk seremonial, Mas Agung. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan dari kejadian gempa tahun 2006 dengan kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita lakukan dalam rangka menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Oke. Begitu, Mas Agung. Baik, Pak Ruruh, ini rangkaian kegiatannya kan banyak, Pak. Nah, kita melihat bahwa instruksi simulasi evakuasi serentak ini sudah dikeluarkan oleh Bapak Gubernur melalui surat edaran nomor 4 tahun 2026 mengenai simulasi evakuasi bencana. Nah, sebagai pelaksana teknis, Pak, apa kira-kira instruksi dan pesan utama dari Gubernur dari surat edaran tersebut kepada masyarakat, sekolah, dan dunia usaha pada saat puncak simulasi yang akan kita laksanakan nanti, Pak? Baik, jadi surat edaran Gubernur nomor 4 tahun 2026 ini sebenarnya Pak Gubernur mendorong untuk semua pihak terlibat, berpartisipasi dalam rangka upaya menyiapkan diri kita dan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Tentunya di dalam surat edaran itu banyak pihak yang diajak, termasuk di dalamnya Bupati, Wali Kota, kemudian OPD teknis di pemerintah, kemudian pelaku usaha, dan juga media dan masyarakat. Tentunya ini kita berharap semua lapisan dan semua pihak berpartisipasi aktif di dalam pelaksanaan simulasi bersama di tanggal 24 April besok di hari Jumat. Sehingga ini secara tidak langsung akan mengasah kita untuk kemudian melakukan evakuasi secara mandiri maupun komunal ketika terjadi bencana. Nah, tentunya juga dalam SE itu juga disampaikan untuk membunyikan sirene atau early warning system yang ada di wilayah-wilayah. Sekaligus ini untuk pengecekan alat-alat kita, early warning system, kemudian sirene ini sudah berjalan dengan baik apa belum, ataukah ada kerusakan atau tidak. Supaya alat-alat ini bisa memandu bagi kita dan masyarakat menuju lokasi-lokasi yang memang aman dari bencana. Nah, tentunya ini saya melihat respon positif
dari pemerintah daerah, kabupaten, kota sudah terlihat dengan misalnya Bapak Bupati dan Wali Kota menerbitkan surat edaran kepada seluruh lapisan di daerahnya masing-masing. Ini suatu hal yang menurut saya sangat positif. Begitu Mas Agung. Baik Bapak, jadi intinya adalah menguji SOP nih Pak di dalam surat edaran tersebut. Nah, kita beralih ke rangkaian kegiatan HKB Pak. Kalau tadi kan sudah ada simulasi serentak. Bisa dijelaskan nggak Pak, apa saja agenda besar lainnya Pak selain simulasi ini? Karena kalau bisa dilihat sejak April sampai Mei ini ada banyak agenda Pak. Kira-kira apa saja Pak yang akan dilakukan Pak selama 2 bulan ini Pak? Baik Mas Agung, jadi memang kita memulai dengan surat edaran Bapak Gubernur ini ya untuk melakukan simulasi. Kemudian kita juga sudah berjalan di BPD melakukan webinar series. Dan kebetulan kita sudah memasuki seri yang kedua ya kemarin. Dan series pertama, kedua ini temanya adalah gempa bumi. Karena memang kita menuju kepada peringatan 20 tahun gempa bumi di Jogja. Nah, ternyata webinar series yang kita laksanakan, sambutannya cukup meriah ya. Kemarin kalau saya tidak salah menghitung gitu, peserta webinarnya mencapai 400, mendekati 500 ya. Ini menunjukkan antusiasme dari masyarakat juga cukup tinggi. Nah, selain itu, kita juga melakukan kegiatan kerjasama dengan BOP, Badan Otorita Borobudur, untuk melakukan simulasi bersama terkait dengan gempa dan tsunami di Parangtritis. Nah, ini akan kita lakukan dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, kita juga sudah jalan dengan teman-teman TWC, bekerjasama dengan SPAB, kita melakukan peningkatan kapasitas kepada sekolah-sekolah, murid sekolah, terhadap sekolah-sekolah yang berada di sekitar Sesaropa, agar mereka yang memang tinggal berkegiatan di Sesaropa lebih memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana gempa. Kemudian puncak hari kesiapsiagaan bencana akan kita lakukan pada tanggal 28 April, dan itu kita laksanakan dalam bentuk workshop yang nanti akan dibuka oleh Bu Sekda, dan kita undang semua OPD terkait, kemudian NGO, kemudian juga relawan yang disupport oleh World Food Program, ini lembaga dari PBB yang ikut mendampingi kita, membantu kita di dalam antisipasi dan mitigasi terhadap bencana. Dan tentunya ini akan menghasilkan komunikasi, konsolidasi di antara pemerintah, kemudian relawan dan NGO di dalam melaksanakan kesiapsiagaan bencana. Nah, selain itu kita juga nanti di akhir Mei juga akan mengadakan acara bersama-sama dengan Kemenko PMK untuk memperingati 20 tahun gempa dan juga kolaborasi dengan ISI. Puncaknya nanti akan dilaksanakan di pelataran Candi Prambanan. Nah, itu adalah rangkaian kita dalam HKB sekaligus peringatan 20 tahun gempa, Mas Agus. Ya. Baik Pak Ruru, mungkin ini masuk ke pesan kesiapsiagaan ya Pak. Jadi mungkin sebagai penutup juga, apa pesan Bapak bagi masyarakat Jogja dan masyarakat Indonesia yang tinggal di Jogja agar semangat bangkit dan siaga tetap terjaga selama tetap terjaga di hati setiap warga masyarakat Jogja, Pak. Baik, jadi kita seperti yang saya sampaikan di depan, harus pada hari ini dan selanjutnya harus mulai memahami bahwa kita tinggal di wilayah yang potensi bencananya cukup tinggi. Itu yang pertama. Dengan kita memahami bahwa potensi bencana di sekitar kita cukup tinggi, maka kita harus memiliki mental untuk selalu mengasah
keterampilan kita di dalam kesiapsiagaan, evakuasi secara mandiri maupun keluarga maupun komunal ketika terjadi bencana. Kemudian juga siapkan tas siaga yang isinya mungkin di sana ada obat-obatan, kemudian juga berkas-berkas penting, kemudian juga uang cash, kemudian pakaian dan makanan yang untuk kita bisa bertahan kurang lebih 72 jam. Paling tidak kita bisa bertahan di dalam 72 jam. Nah, tentunya ini harus kita benar-benar pahami bersama, karena kesiapsiagaan merupakan investasi dari keselamatan diri. Saya kira itu, Mas Agung. Oke, ada tagline-nya Pak untuk kesiapsiagaan ini kepada masyarakat. Tagline-nya siap untuk selamat. Baik, jadi atau ada pesan khusus yang bisa digarisbawahi? Jadi mari Bapak Ibu semua warga Yogyakarta, kita harus siap untuk selamat dan salam tangguh. Luar biasa. Pemirsa JITV, mari kita laksanakan instruksi dalam surat edaran gubernur dengan penuh tanggung jawab pada hari Jumat nanti. Ingat, di tanggal 24 April 2026. Jangan lupa bunyikan kentongan atau sirine tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan saya, Agung Wicaksono, mengucapkan salam tangguh, salam kemanusiaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung diputus ya. Jamnya cukup nggak?